Konon film ini langsung memecahkan rekor box office Korea begitu dirilis dan disebut-sebut sebagai mahakarya film aksi Korea. Plot twistnya sungguh tak terduga. Gadis itu melahap 2 telur, lalu pria di depannya menamparnya. Diancam pria itu, si gadis menangis ketakutan. Namun, gadis penakut ini saat kecil tak gentar sendirian menghadapi ratusan anjing galak dan bermodal sumpit mengalahkan semuanya. Organisasi misterius merekayasa otak si gadis, memberinya kemampuan hebat. Dulu, gadis itu mampu mengubah benda hanya dengan pikirannya saja. Usai berlatih, seseorang menyerang diam-diam, tapi ia tetap bisa menangkisnya, walau matanya tertutup. Kekuatannya yang hebat membuat petinggi takut, tak bisa mengendalikan mereka, lalu menyuruh Dr. Bai membunuh semua anak itu. Tengah malam di hutan, gadis kecil berdarah berlari lincah bak serigala, sementara pria-pria dan anjing besar mengejarnya, namun tetap tak bisa mengejarnya. Akhirnya, gadis itu berlari semalaman, lalu pingsan. Peternak setempat mengadopsinya, dan akibat luka parah, ia hilang ingatan. 10 tahun berlalu, dia tumbuh dewasa dan bernama Indah, Xiao Mei. Gadis rajin ini sering membantu di peternakan ayahnya, sementara ibunya menderita demensia yang kian parah hingga membebani ekonomi keluarga. Xiao Mei merahasiakan sakit kepala hebat yang sering dideritanya. Ia hanya mencari tahu gejalanya di internet karena tak ada biaya dokter. Suatu hari, sahabatnya menyarankan ikut ajang bakat berhadiah 500 juta rupiah yang bisa digunakan untuk mengobati ibunya. Meski berpenampilan biasa, saat bernyanyi di panggung semua terpesona. Keluarga berkumpul, ceria menyaksikannya. Selain bernyanyi, ia pun unjuk keahlian khusus. Xiao Mei bersulap pakai kekuatan supernya hingga masuk final. Ayah angkatnya cemas karena tahu identitas Xiao Mei dan takut nyawanya terancam jika ketahuan. Dr. Bai yang mencarinya melihat ini dan mengirim anak buah untuk menangkapnya. Di kereta, Xiao Shuai yang juga berkekuatan super menemui Xiao Mei, langsung mengaku mengenalnya dan memberinya julukan. Xiao Mei semakin bingung karena tak kenal pria di depannya, padahal Xiao Shuai sangat mengenalnya. Melihat Xiao Mei amnesia, Xiao Shuai tak percaya dan tiba-tiba menamparnya untuk menguji. Xiao Mei ketakutan dan terdiam. Xiao Shuai akhirnya yakin si penyihir hebat itu amnesia dan jadi orang biasa. Xiao Mei memarahinya hingga jadi pusat perhatian di kereta dan Xiao Shuai pun terpaksa menyingkir. Namun saat ia melewati satu gerbong, seorang pria parubaya tanpa sengaja menabraknya. Tatapan Xiao Shuai langsung menjadi dingin dan di detik berikutnya, Xiao Shuai dengan tangan kosong menghancurkan gelang emas pria itu, menutup mulutnya, lalu seketika mematahkan lehernya. Ia membuang mayat itu dari kereta. Usai tanding, Xiao Mei mendadak kesakitan. Ia bergegas ke kamar mandi sambil memegangi kepalanya. Seminggu lalu, ia divonis tak lama lagi hanya bisa selamat lewat transplantasi sumsum tulang orang tua kandung. Tapi, bagaimana Xiao Mei yang amnesia mencarinya? Sahabatnya memapah Xiao Mei, namun saat keluar, sedan hitam berhenti di depan mereka. Sekelompok pria berbaju hitam turun dan mencoba menculiknya. Dua gadis itu sangat ketakutan menghadapi sekelompok pria seperti itu. Saat itu juga, sahabatnya dengan sigap menghentikan sebuah taksi. Xiao Mei menoleh ke belakang. Kawanan pria itu masih di sana bagaikan serigala lapar yang mengincarnya. Tanpa mereka sadari, pemburu sejati seringkali menyamar jadi mangsa. Malam itu, Xiao Yun berbaring saat kepalanya mendadak sakit. Merasa ada penyusup, ia bergegas keluar. Namun di pintu, pistol sudah menodong kepalanya. Saat itu, sahabatnya ditodong pisau oleh pria cacat yang mereka temui siang tadi. Sambil menunjuk lukanya, ia menuduh Xiao Yun penyihir yang melukainya. Namun Xiao Yun sendiri kebingungan. Dia memohon dan mengaku salah orang. Pria bercacat itu melihat Xiao Yun terus mengelak, lalu mengancam leher sahabatnya dengan pisau. Nyawa sahabatnya terancam. Xiao Yun pun murka. Aduh. Itu tadi, kamu ingat itu? Aduh, kasihan sekali. Kenapa kamu sampai menangis seperti ini? Dalam sekejap mata, semua penjahat di dalam ruangan langsung dibunuh. Ketika Xiao Yun sadar kembali, dia ketakutan dan langsung melemparkan pistol di tangannya. Sementara sahabat di sampingnya sudah ketakutan setengah mati melihat kejadian di depan matanya, menatap Xiao Yu seperti melihat monster dan mundur ketakutan. Pada saat itu, Agui tiba-tiba masuk ke dalam. Identitas penyihir Xiao Yu terkonfirmasi, membuatnya bersemangat. Ia mengancam membunuh seisi rumah jika Xiao Yu menolak ikut. Demi keluarga, Xiao Yun terpaksa ikut Agui ke organisasi. Dr. Bai gembira melihat karyanya kembali dan menyuntikkan obat eksperimen terbaru ke tubuh Xiao Yun. Seketika, ingatan Xiao Yun yang hilang pun kembali. Namun, usai menahan sakit hebat, Xiao Yun yang ingatannya pulih tiba-tiba tersenyum jahat. Dr. Bai merinding, ketakutan baru dimulai. Xiao Yun menghancurkan semua alat lab dengan pikirannya. Saat semua tersadar, kursi itu kosong. Seketika, Xiao Yun muncul di belakang penjaga dan melumpuhkannya. Ia menginjak kepala penjaga hingga hancur, lalu mengambil pistolnya dan menembak cermin 3 kali. Meski hanya membekas di cermin, Xiao Yun tak terkejut karena tahu Dr. Bai ada di baliknya.
Dia berkata pada Dr. Pai pertunjukan dimulai. Diiringi asap, Xiao Yun lenyap dari ruang eksperimen. Saat Dr. Pai sadar, Xiao Yun sudah di belakangnya. Kejadian berikutnya membuat Dr. Pai syok. Ternyata, Xiao Yun tak hilang ingatan. Sejak kabur dari organisasi, semua sudah direncanakan. Ia memilih adiknya untuk bersembunyi dan menyasar pasutri petani tanpa anak. 10 tahun di desa, Xiao Yun sakit parah. Dokter memvonisnya sisa hidup sebulan. Ia tahu hanya obat Dr. Bai yang bisa menyelamatkannya. Maka, ia ikut lomba demi pamer kemampuan. Saat melihat Agui di kereta, ia tahu rencananya berhasil. Dr. Bai sadar bukan dia yang menemukan Xiao Yu, tapi Xiao Yu yang menemukannya. Demi tambahan obat, Xiao Yu menembak kaki Dr. Bai, lalu menyeretnya mencari ruang penyimpanan obat. Tiba-tiba, pukulan keras menghantam dari samping, Xiao Yu pingsan, dan yang datang ternyata Agui. Namun, meski sesama pembunuh tingkat S, kekuatan bertarung aren jauh berbeda. Melihat Tuan Muda tak berdaya, Tuan Yun ingin menyudahinya. Namun, saat akan menembak, bahunya justru tertembak. Melihat siapa yang datang, Dr. Bai meminta Kapten Cui menghabisinya. Seketika itu juga, anak buah Tuan Muda muncul di hadapan mereka. Oke, tenang saja, kamu pasti bisa melakukannya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Setelah Dr. Bai berhenti bernapas, Kapten Cui bersiap untuk mengakhiri semuanya. Namun, Chu Ziyun menghilang tanpa jejak. Kapten Cui segera menyerang setelah mendengar ini. Tetapi yang mengejutkannya, sebagai prajurit super generasi pertama, dia sama sekali tidak berdaya melawan Zhu Ziyun. Yang membuatnya semakin putus asa adalah bahkan jika Zhu Ziyun berdiri diam, dia tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengganggu sarang lebah. Tapi apa gunanya menyesalinya sekarang? Dengan suara retakan yang tajam, Kapten Cui terdiam. Mendengar keributan di belakangnya, Zhu Ziyun perlahan berbalik. Tanpa diduga, Tuan Muda itu tidak menunjukkan rasa takut dan malah mengeluarkan ramuan dengan cara yang provokatif. Kamu yang ketiga. Ini. Karyawan penggemar itu membuat ayam. Perayap. Saat bicara, anak buah Tuan Muda menerkamnya. Zhu Ziyun tak mau buang waktu dan langsung menyingkirkannya. Tuan Muda ingin menyerang diam-diam, tapi tubuhnya tak terkendali. Saat Zhu Ziyun mencabut belati, Tuan Muda berusaha kabur. Tapi lengannya malah dipelintir hingga patah, lalu dia ditekan ke dinding. Orangnya tidak dilepaskan. Ayah melihat Tuan Muda itu tidak mau memberitahukan lokasi laboratorium pusat. Zhu Ziyun langsung menembaknya hingga tewas, lalu membawa serum itu pergi dari laboratorium. Di akhir film, Zhu Ziyun meninggalkan semua serum untuk ibunya, sementara dia sendiri memulai perjalanan bertahan hidup yang sepi dan penuh darah.